Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Para pemirsa muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, dalam video perjalanan ini kita akan membahas tentang hadis dhaif membacakan surah Yasin kepada orang yang menghadapi sakratul maut atau meninggal dunia agar dipermudah. Yang pertama, tentang perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Ma'qil bin Yasar, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bacakanlah ia kepada orang yang akan meninggal di antara kalian, yaitu surat Yasin. Hadis riwayat Ahmad, Juz 7 halaman 286, nomor 20.323. Adapun sanad dari hadis tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama dari Nabi Muhammad SAW, kemudian Ma'qil bin Yasar, lalu Abuhu, kemudian Abu Utsman, kemudian Sulaiman At-Taimimi, lalu Abdullah bin Al-Mubarak, berlanjut ke Arim, dan terakhir adalah Ahmad bin Hanbal. Perlu para pemirsa ketahui bahwa hadis riwayat Ahmad ini dhaif karena dalam sanadnya ada orang yang tidak dikenal, yaitu Abu Utsman. Ini bukan Abu Utsman An-Nahdi ya, tapi Abu Utsman saja. Dan ia menerima hadis itu dari bapaknya. Tentu saja jika Abu Utsman itu orangnya majhul atau tidak dikenal, apalagi bapaknya, tentu juga majhul. Jadi hadis ini dhaif karena pada sanadnya ada dua orang rawi yang tidak dikenal, yaitu Abu Utsman dan bapaknya. Kemudian untuk hadis yang kedua tentang keutamaan bacaan surah Yasin kepada orang yang akan meninggal dunia atau sakaratul maut. Dari Suraih, dari Abu Darda dan Abu Dzar, keduanya berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah orang yang akan meninggal lalu dibacakan surat Yasin di sampingnya, melainkan Allah Azza wa Jalla meringankannya. Hadis dari Shahihul Firdaus. Adapun sanad hadis tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama dari Nabi Muhammad SAW, kemudian Abu Darda dan Abu Dzar, bersambung ke Suraih, lalu Sofwan bin Amr, berlanjut ke Marwan bin Salim, dan terakhir Shahihul Firdaus. Hadis ini dhaif karena dalam sanadnya ada perawi bernama Muhammad bin Salim. Para periwayat hadis berkomentar tentang siapa sebenarnya Muhammad bin Salim ini. Di antaranya Ahmad bin Hanbal, kemudian Al-Uqaili dan Nasai berkata bahwa dia ini laisa bithiqat atau tidak dapat dipercaya. Di tempat lain, An-Nasai juga berkata bahwa Muhammad bin Salim ini matrukul hadis atau perawi yang dituduh sebagai pembohong. Senada dengan Daruqutni berkata bahwa dia ini matrukul hadis. Kemudian Bukhari dan Muslim berkata dia ini munkarul hadis, dan Abu Hatim pun berkata dia munkarul hadis jidan, dhaiful hadis, laisa lahu hadisun qaimun. Sebenarnya masih banyak hadis-hadis yang lain keutamaan surat Yasin untuk orang yang akan meninggal dunia, tetapi semuanya dhaif. Jadi membacakan surat Yasin kepada orang yang menghadapi sakratul maut dengan tujuan apapun tidak ada tuntunannya, sehingga tidak dapat dijadikan hujah dan tidak perlu diamalkan. Nah, untuk melengkapi pembahasan kita hari ini, mari kita dengarkan bersama-sama apa pendapat Ustadz Dr. Andes Ahmad Sukino tentang hadis dhaif ini. Selamat mengikuti. Kalau kamu nunggu orang sakaratul maut, ya, supaya dibacakan Yasin. Karena kalau membacakan Yasin itu akan memudahkan keluarnya roh. Maksudnya apa? Cepat mati, gitu loh. Cepat mati. Nah, maka kalau ada menunggu sakaratul maut, bacakan Yasin. Yang keporo ukah, orang banyak itu, bentang mati. Nah, itu hadisnya ternyata dhaif. Tapi tenang nih, kalau ada orang sudah sakaratul maut dibacakan Yasin, orang makin banyak yang membacakan, makin cepat mati, itu betul. Nah, kalau menurut kesehatan, yang menjadikan mati bukan Yasinnya. Karena kebak uang mau sumpek kendang mati. Ya dah? Lah wong wis sakaratul maut, ambekane wis rada sesek, tambah dirubung wong akeh. Nah, cepat mati. Karena hadisnya dhaif, oh tidak. Jadi andai kata dirubung oke cepat mati tenan bukan karena dibacakan Yasin. Nah, yang betul gimana? Orang kalau mau menunggui orang sakaratul maut, disuruh membaca apa? Oleh Nabi disuruh laqimu mautakum bila ilaha illallah. Kalau ada orang mau sakaratul maut akan mati itu,
tuntunlah supaya membaca la ilaha illallah. Tuntun la ilaha illallah. Nabi mengatakan man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir hayatnya mengucap la ilaha illallah terus mati, itu masuk surga. Maka Nabi menuntunkan yang mudah tapi manfaatnya sangat besar bagi yang akan mati. Kalau nanti dituntun la ilaha illallah terus dia membaca bisa terus mati masuk surga kok dia. Kalau dibacakan Yasin itu tidak ada manfaatnya buat yang mati. Ya, manfaatnya ya kesumuan tadi. Nah, ada hadisnya? Ada hadisnya, tapi hadisnya dhaif. Hadis dhaif itu diragukan apa betul dari Nabi atau bukan gitu loh. Nah, maka itu kita tidak pakai. Namun kalau saudara-saudara kita masih suka pakai itu silahkan. Nah, itu saling menghormati. Sing ora gelem maca Yasin nek wong mati ya serasa dipaksa, yang gelem ya sudah silahkan. Nah, gitu lah. Kita saling menghormati. Nah, ngerti? Lalu hadis dhaif itu enggak perlu dibahas. Jadi hadis dhaif itu tidak bisa dipakai dasar hukum. Memang ada yang mengatakan dhaif ning rak hadis gitu loh ya neng. Ya itu namanya beda pendapat. Kalau hadis dhaif tidak dipakai. Kalau yang saudara kita yang lain mau pakai hadis dhaif ning ya hadis ya wis nggunen. Enggak apa-apa toh. Ya itu namanya beda pendapat. Mengapa hadis dhaif kok tidak dipakai kalau di NTAI? Karena apa? Hadis dhaif itu hadis yang diragukan kebenarannya, apakah itu hadis dari Rasulullah betul atau bukan. Ya. Karena hadis itu kalau dari Rasulullah mesti benar. Kalau itu betul dari Rasulullah itu mesti benar. Lah yang diragukan ini dari Rasulullah tenan apa tidak? Sebab perawinya yang membawanya itu ya, kan hadis itu dari Rasulullah kepada sampai perawi terakhir atau sampai kepada kita itu ada yang membawa. Dari Rasulullah misalnya ke A, ke B, ke C, dan terusnya. Lah di antara pembawa berita ini tidak boleh orang yang ingatannya lemah. Pelupa itu tidak sah, tidak boleh. Sama. Yang kedua, orang sudah dikenal orang itu suka bohong, itu tidak boleh diterima hadisnya. Atau orang yang tidak dikenal. Ya, orang ini dobit atau ingatannya kuat apa tidak, suka bohong apa tidak, belum dikenal. Nah, maka itu hadis itu majhul itu perawinya tidak dikenal. Nah, karena perawinya tidak dikenal, maka hadisnya dhaif. Nah, karena hadis dhaif tidak boleh dipakai dasar hukum. Karena tidak pakai dasar hukum itu untuk pengertian saja, maka tidak usah dipakai, gitu lah. Ora usah dibahas, wong ora dinggo kok tidak dibahas. Nah, itulah para pemirsa semuanya pembahasan kita untuk pertemuan kali ini, yaitu tentang hadis dhaif, keutamaan membacakan surat Yasin kepada orang yang akan meninggal dunia. Semoga menambah hasanah ilmu yang kita miliki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.